Tapi toh endingnya, tapi persamaannya begini. Bagi manusianya seolah-olah tidak sama, tapi bagi Tuhannya semuanya sama. Kenapa? Karena yang menciptakan manusia itu begini dan begitu, ya Allah. Karena yang mengatur manusianya begini dan begitu, ya Allah. Disitulah letak persamaannya. Jadi orang-orang yang sudah kembali kepada Allah itu punya dua pandangan. Pandangan makhluknya melihat wujud makhluknya, tapi pandangan batinnya melihat batin makhluknya. Siapa yang merahasiai makhluk itu? Akhirnya kemanapun kau memandang, disitulah wajahullah. Jadi indah, hidupnya selalu damai dan tidak terbakar lagi oleh wujud-wujud yang palsu ini. Manusia-manusia ini kan wujud yang palsu. Tanpa wujudullah, maka tak akan wujud manusianya. Bagi manusia yang sudah mengenal Tuhannya, yang ada hanya wujud Tuhannya saja. Meskipun ada manusia yang merendahkannya, yang memfitnahnya, yang menyakitinya, yang mengolok-olok dirinya enjoy saja. Tanpa Allah, tak sebiji darah pun bisa bergerak tanpa Allah. Iya enggak Kang Mas? Lanjutkan Kang Mas. Betul. Waduh, mantap sekali nih Mantap ya Pak Suki ya. Iya. Jadi yang saya jadi bertanya begini Bang Urip ya. Jadi tentunya pembuktian itu sendiri di dalam kehidupan orang itu ya, tanpa melihat dia agama apa ya. Kalau dia merasa damai, bahagia, lalu tidak ada satupun hal yang dapat mempengaruhi kebahagiaan itu, kedamaian itu, dapat mencurinya. Sekalipun penderitaan yang dialami, dia tetap bahagia, sukacita, karena dia merasakan itulah hidupnya Tuhan ada di dalam diri orang itu. Begitu kan Bang Uripe ya? Iya, sama ketika Nabi Ayub didera suatu penyakit yang begitu dahsyatnya. Kalau Nabi Ayub ini bukan nabi atau orang biasa, pasti mencela Tuhannya. Ya apa Allah ini? Aku sholat sudah, ibadah sudah, kok dikasih penyakit yang seperti ini, yang direndahkan banyak orang, ya kan? Kalau tidak ada iman pada Nabi Ayubnya, berhubung Nabi Ayub ada imannya kepada Allah, bahwa penyakit ini dari Engkau ya Allah, aku rela ridho menerimanya ya Allah. Bahkan penyakit akan menjadi nikmat bila semuanya dikembalikan kepada Allah, ya enggak? Wah, mantap bedanya. Ini pencerahan yang ya berlaku buat semua manusia. Cek. Ya, lanjut. Alhamdulillah, cek bisa didengar Mas. Bisa didengar. Ya, bisa ya Pak Deurip ya. Ya. Saya sambung sedikit boleh ya Pak Deurip ya. Alhamdulillah, sangat boleh sekali. Saya juga butuh pencerahan. Silakan. Boleh ya. Kutsinya yang diterima oleh baginda Nabi, ajaran Nabi kita semua, Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi. Bismillahirrahmanirrahim. Wujuduka zambun lak ya salahu li ghairi. Bermula wujudmu itu dosa. Jadi saya nih merampok nih, saya rasakan saya nih ada, wujud saya, wujud Allah itu ada, wujud saya ada. Tapi yang saya merasa ada, perampokan diri saya itulah musyrikin. Pembangkangan saya itulah musyrikin, begitu. Karena minallah billah lillah, daripada Allah kepada Allah, karena Allah, yang diajarkan oleh baginda Nabi kita. Alal hinazillayamu, serahkan dirimu kepada Tuhanmu yang hidup, yang tiada mati. Itu surah Al-Furqan ayat 58. Jadi penyerahan diri begitu. Berarti ada di Al-Quran kembali dengan semua, pertanyaan ya? Kang Mas tadi menarik tadi itu. Bagaimana soal keimanan itu tadi kan begitu. Ada yang berkeimanan dengan yakin, wallahu muhitum bil alamin. Dia selalu dibaca setiap hari. Alhamdulillahirabbil alamin. Dia ini muhit di semesta alam, merata-rata di semesta alam. Begitu ya. Maka dikatakan tadi manusia tadi, dia mengaku ataupun tidak mengaku, manusia itu sudah mengandung rahasia Allah dengan kutsinya yang kita sering dengar. Manusia itu pakaianku dan aku pakaian manusia. Bermula dikatakan insan itu rahasiaku dan aku rahasianya. Bermula insan itu rahasiaku,
rahasiaku itulah wajahku, rahasiaku itulah nurku, rahasiaku itulah sifatku, rahasia itulah kelakuanku. Bermula insan itu gerak dan diamnya itu aku. Ini pancang ilmu tauhid. Kalau dia yang menggerakkan, dia yang mendiamkan. Jadi saya sedang mengkaji burung bayan yang bertengkar. Burung bayan ini bertengkar, dia lebih baik diam daripada bicara. Yang satu lagi mengatakan lebih baik berbicara daripada diam. Jadi setelah kita renungin, ini lab ini dikolaborasikan 20 ya, dari satu jaringan ini. Saya lab juga ini. Saya coba cari jaringan yang satu gelombang mana nih. Ketemu dia. Oh, uripi Allah rupanya. Saya tak lihat di situ ada yang lain. Cuman apa dari disampaikan oleh saudara kita tadi begitu ya. Itu mengajak kembali dari jalan atas Amrun Zuki lewat Su'aul Basirah, lewat Sirur Asror dia melewat rasa tadi dengan iman yang hidup itu uripi Allah. Maka kalau sudah bertemu masuk ke dalam wilayah Ainul Basirah, bertemu dengan yang hidup itu. Kalau nggak ada yang hidup, nggak ada yang bergerak. Tandanya nih digerak ini, kalau tak ada gerak lagi tidak ada yang hidup. Rupanya di dalam yang tidak bergerak pun ada yang hidup, tumbuh dan berkembang, tumbuh-tumbuhan dia menjadi di situ. Tapi dia hidup, tumbuh dan berkembang. Berarti di dalam yang gerak, di dalam yang diam ada yang hidup tadi meliputi. Iman yang dikatakan tadi macam mana imannya yang orang tak satu paham ke situ. Arahnya begitu memandangnya dengan yang hidup, tapi dia hidupnya tadi hanya tidak sementara, dia tidak kekal, dia fana, dia rusak lagi, binasa. Jadi itu aja yang mau saya sambung sedikit sebenarnya. Dua pertengkaran burung bayan kami bahas di room sebelah ini kan. Mengambil pelajaran indah yang berbicara sempurna. Kata Nabi Musa berkalam dengan tidak ada lain daripada gerak Allah itu sendiri untuk menunjukkan, wahai orang-orang yang berselimut, buka selimutmu, besarkan Tuhanmu, jangan kau aku-aku, dirimu yang besar. Jadi lagunya kepada Tuhanmu yang Maha Besar. Peter Pan ya, Kang Mas ya. Buka dulu topengmu, topeng kemanusiaanmu bukalah agar nyata siapa di balik topeng itu. Benar. Jadi monggo silakan Abah Urip. Saya sudah senang sekali. Sekarang 30 mata memandang dengan 21 mata memandang. Jadi live kita 51 mata memandang. Oh, berarti gabung dengan live-nya Kang Mas Ewa juga ya? Iya, suara saya dengar di sebelah. Suaranya dengar, suara saya dengar. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Kang Ewa. Kita sama-sama mensiarkan atau mengumandangkan jalan kepada Allah, karena kita dari Allah. Sebenarnya manusia itu semuanya bersujud kepada Allah, tapi manusianya belum menyadari sujudnya. Tapi manusia selama ini lebih bersujud kepada dirinya sendiri daripada kepada Allah. Begitu. Ayo dilanjutkan Masuki. Iya. Tadi Bang Uripe mengatakan bersujud. Nah, menurut Abang Uripe itu bersujud ini yang seperti apa nih Bang? Supaya supaya cepat pahamnya ya. Iya. Maknanya bersujud ke pemahaman manusia, bersujud pemahaman hawa nafsu kan bersujudnya badan, sujud. Nah, ini yang dipahami oleh hawa nafsu atau manusia.
Maknanya sujud di sini, seluruh manusia bila tidak bersujud kepada Allah. Apa maknanya bersujud? Bila tidak dihidupi oleh Allah, ya tak akan pernah terproses. Dari tanah dulu manusia sujud, sampai menjadi gumpalan darah, gumpalan daging, sampai jadi bayi sujud terus. Maknanya kullu mauludin yuladu alal fitrah, bayi yang terlahir dalam keadaan suci. Suci dari apa? Suci dari pengakuan manusianya bahwa hidup dan badan ini miliknya.